Halo semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang topik dasar-dasar perencanaan. Perencanaan merupakan pendefinisian tujuan organisasi, menentukan seluruh strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan kerja. Sehingga banyak penelitian yang sudah meneliti tentang perencanaan manajemen. Salah satu penelitian yang telah dilakukan mendefinisikan bahwa perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu penelitian Ernie dan Kurniawan di tahun 2005. Bahwa perencanaan dilihat dari sisi proses, di mana fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan tercapai. Sisi kedua adalah sisi fungsi manajemen, di mana perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan hingga kegiatan organisasi. Yang ketiga adalah sisi pengambilan keputusan, di mana perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Setidaknya ada 4 alasan mengapa manajer perlu melakukan perencanaan. Yang pertama adalah karena perencanaan memberikan arah kepada para manajer dan non-manajer. Ketika suatu organisasi sudah merencanakan tujuan organisasinya, maka para eksekutor dari tujuan tersebut sudah mengetahui bahwa apa yang akan kita capai. Maka inilah fungsi perencanaan. Perencanaan memberikan arah kepada para eksekutor tadi, baik manajer maupun non-manajer, akan kemana organisasi ini dilakukan untuk kedepannya. Kemudian perencanaan mengurangi ketidakpastian dengan mendorong para manajer memandang ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan pengembangan respon yang tepat. Artinya dalam proses perencanaan, manajer harus mampu melihat ke depan, mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi, mempertimbangkan dampak dari segala resiko, sehingga inilah yang akhirnya membuat manajer mampu mengembangkan responnya terhadap segala sesuatu ketika perencanaan itu direalisasikan. Kemudian perencanaan juga meminimalkan pemborosan dan kekosongan. Artinya ketika sudah melakukan perencanaan, organisasi cenderung akan melakukan hal-hal yang sudah direncanakan saja, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan dan tidak perlu menambah cost dari kegiatan yang tidak perlu. Kemudian yang keempat adalah karena perencanaan menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam pengendalian. Artinya ketika melakukan perencanaan, seorang manajer juga punya setelah menetapkan tujuan, manajer juga sudah menetapkan standar yang akan dicapai seperti apa. Sehingga itulah nanti yang akan digunakan dalam mengevaluasi kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Sebelumnya sudah banyak penelitian yang meneliti tentang ada hubungan kegiatan perencanaan dengan kinerja yang dihasilkan. Walaupun tidak
bisa kita generalisasi bahwa organisasi yang resmi melakukan perencanaan selalu bisa mengalahkan organisasi yang tidak melakukan perencanaan resmi. Namun beberapa hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan organisasi untuk memutuskan apakah melakukan perencanaan atau tidak dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja. Bahwa perencanaan yang resmi biasanya diasosiasikan dengan hasil keuangan yang positif, dikaitkan dengan hasil keuangan yang selalu positif, laba yang tinggi, kemudian pengembalian aset juga lebih tinggi. Kemudian ketika melakukan perencanaan kerja yang baik dan mengimplementasikan rencana tersebut, organisasi memainkan bagian yang lebih besar dalam menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan seberapa besar perencanaan itu dilakukan. Artinya bahwa ketika melakukan perencanaan tidak penting bagaimana hebatnya perencanaannya, tapi apakah perencanaan itu dilakukan dan diimplementasikan itu adalah hal yang lebih penting. Kemudian hubungan perencanaan dan kinerja dipengaruhi oleh kerangka waktu perencanaan. Setidaknya memerlukan waktu 4 tahun perencanaan resmi sebelum perencanaan itu dimulai mempengaruhi kinerja. Aktivitas perencanaan melibatkan dua aspek penting, yaitu tujuan dan rencana. Tujuan pada dasarnya merupakan hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sedangkan rencana merupakan bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai, bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan, serta bagaimana jadwal dan tindakan hal lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dari dua aspek tersebut. Yang pertama adalah jenis-jenis tujuan. Ada dua jenis tujuan pada organisasi. Yang pertama tujuan yang dinyatakan, yaitu tujuan yang dinyatakan secara resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan apa yang diyakini oleh para pemangku kepentingan organisasi tentang tujuannya. Biasanya tujuan ini tertuang dalam laporan tahunan, dalam laporan sustainability report, atau misalnya dalam piagam organisasi. Nah, sedangkan yang kedua ternyata ada yang namanya tujuan real, yaitu tujuan yang secara aktual dikejar oleh organisasi seperti apa yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. Jadi tujuan real ini bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh para anggota organisasinya. Walaupun kadang-kadang tujuan yang dinyatakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan realnya, karena tujuan yang dinyatakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Selanjutnya, mari kita mengenali jenis-jenis dari rencana. Rencana dapat dibedakan menurut jangkauan, kerangka waktu, dan spesifisitasnya. Menurut jangkauan, rencana dibedakan atas dua, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis adalah rencana yang diterapkan pada seluruh organisasi dan menetapkan tujuan keseluruhan organisasi. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang hanya meliputi area operasional tertentu dari sebuah organisasi. Jadi kalau dicontohkan misalnya rencana strategis ini adalah rencana besar dari sebuah organisasi yang biasanya dirumuskan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan rencana operasional itu rencana terhadap satu divisi atau bagian operasional tertentu, misalnya bagian penjualan. Nah, rencananya apa? Nah, itu merupakan rencana operasional.
Yang kedua, rencana dibedakan berdasarkan jangka waktu, yaitu rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang adalah rencana dengan jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Sedangkan rencana jangka pendek merupakan rencana dengan jangka waktu 1 tahun atau bahkan kurang. Rencana berdasarkan spesifisitasnya dibedakan atas 4, yaitu rencana arahan, spesifik, sekali pakai, dan rencana siaga. Rencana arahan adalah rencana yang fleksibel dan memberikan panduan secara umum. Artinya rencana ini memberikan fokus tertentu, tapi tidak membatasi manajer pada tujuan atau tindakan spesifik dari manajer. Yang kedua adalah rencana spesifik. Rencana spesifik adalah rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberikan ruang interpretasi. Rencana berdasarkan frekuensi penggunaannya. Artinya rencana spesifik ini contohnya adalah jika seorang manajer menetapkan penjualan sebesar 60.000 unit, maka rencana tujuan tersebut akan dibuatkan anggarannya, alokasi anggarannya, schedule aktivitasnya untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga tidak ada ruang bagi anggota organisasi untuk menginterupsi rencana tersebut, bahwa rencana tersebut telah ditetapkan dan telah ditetapkan pula bagaimana cara mencapainya. Kemudian rencana sekali pakai, yaitu rencana satu kali yang secara spesifik didesain untuk memenuhi kebutuhan dalam situasi yang unik. Yang keempat adalah rencana siaga, rencana yang berkelanjutan yang memberikan panduan untuk aktivitas yang dilakukan berulang kali. Rencana siaga ini biasanya tertuang dalam bentuk prosedur, kemudian panduan, dan peraturan. Penetapan tujuan dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah penetapan tujuan tradisional. Penetapan tujuan tradisional merupakan pendekatan penetapan tujuan di mana manajer puncak menetapkan tujuan yang diteruskan ke tingkat bawah organisasi dan menjadi subtujuan bagi setiap area organisasi. Ciri-cirinya dari pendekatan ini adalah pendekatan ini biasanya bersifat top down atau manajemen atas yang menentukan tujuan dan memerintahkannya ke bawah, sehingga keterlibatan dari para anggota organisasi juga terbatas. Contohnya, CEO menetapkan tujuan untuk perusahaan dan setiap departemen atau divisi diminta untuk mengarahkan aktivitas mereka sesuai dengan tujuan tersebut. Yang kedua adalah pendekatan means and chain atau rantai tujuan dan sarana. Penetapan tujuan ini merupakan pendekatan dengan jaringan tujuan yang terintegrasi, di mana pencapaian tujuan pada satu tingkat berfungsi sebagai perantara untuk mencapai tujuan akhir pada tingkat berikutnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang tujuan besarnya dipecah menjadi tujuan yang lebih kecil dan spesifik. Pendekatannya lebih terstruktur sehingga dan saling berkait antara tujuan di berbagai tingkat manajemen. Contohnya seperti ini, jika seorang manajer menetapkan tujuan jangka pendek, misalnya peningkatan penjualan kuartalan yang langsung mendukung tujuan jangka panjang perusahaan, misalnya dominasi pasar dalam 5 tahun. Kemudian ada juga pendekatan manajemen by objective atau MBO, atau bahasa Indonesianya adalah manajemen menurut tujuan. Pendekatan ini adalah proses penetapan tujuan yang disetujui bersama dan menggunakan tujuan tersebut untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Pendekatan ini lebih sistematik dan partisipatif dalam penetapan tujuan. Dalam MBO, manajer dan karyawan bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Kemudian
Pendekatan ini juga nantinya akan mendorong kinerja organisasi melalui tujuan tersebut, melalui penghargaan dari kinerja organisasi. Contohnya, manajer dan karyawan menetapkan tujuan peningkatan efisiensi produk dalam 3 bulan dan diadakan pertemuan evaluasi setiap bulan untuk mengukur kemajuan dan melakukan penyesuaian. Dalam proses penetapan tujuan, langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh seorang manajer diantaranya yang pertama mereview misi atau tujuan organisasi, di mana tujuan organisasi yang ditetapkan harus ditulis dalam istilah hasil dan bukan tindakan, dapat diukur dan dapat dikuantifikasi, jelas sebagai kerangka waktu, doable, dapat dicapai. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari pihak lain. Yang keempat, menulis tujuan dan mengkomunikasikan kepada semua yang perlu mengetahui. Dan yang kelima, mereview hasil dari apakah tujuan tersebut telah tercapai. Adapun tujuan yang ditulis dengan baik, yaitu ciri-cirinya adalah ditulis dalam istilah hasil dan bukan tindakan. Sekali lagi, tujuan juga harus dapat diukur, dijelaskan dalam kerangka waktu, dapat dicapai walaupun terkesan menantang, dicatat dan dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi yang memerlukannya. Dalam proses pengembangan rencana, selanjutnya ada beberapa faktor yang mungkin akan mengancam di masa depan atau yang kita sebut dengan faktor kontingensi dalam perencanaan. Faktor-faktor ini adalah faktor tingkat organisasi, di mana jika dilihat hampir semua bagian, manajer tingkat yang lebih rendah melakukan perencanaan operasional, sementara manajer tingkat atas melakukan perencanaan strategis. Nah, mungkin di masa yang akan datang, faktor ini bisa menjadi ancaman, di mana nantinya seharusnya di seluruh tingkatan manajemen seharusnya dapat berkontribusi dalam pengembangan rencana. Yang kedua adalah tingkat ketidakpastian lingkungan. Tingkat ketidakpastian lingkungan ini mengakibatkan rencana harus disusun secara spesifik, namun juga tetap fleksibel, karena manajer harus mempertimbangkan bahwa tidak ada hal yang pasti ke depannya, sehingga seluruh hal yang tidak pasti harus mampu untuk diantisipasi. Yang ketiga adalah konsep komitmen, bahwa rencana harus ditarik sejauh mungkin untuk memenuhi komitmen anggota organisasinya, sehingga rencana yang terlalu singkat atau rencana yang terlalu panjang jangka waktunya biasanya tidak efektif dan efisien. Dalam mata kuliah ini, kita ingin melihat bagaimana pada akhirnya isu perencanaan ini pada organisasi. Untuk melihat isu tersebut, kita harus melihat bahwa ada beberapa kritik terhadap perencanaan dan bagaimana perencanaan yang efektif dalam lingkungan yang dinamis. Beberapa kritik terhadap perencanaan yaitu perencanaan dinyatakan dapat menyebabkan kekakuan, karena ketika merencanakan, organisasi cenderung tidak dapat melakukan hal-hal di luar rencana. Rencana juga tidak dapat dikembangkan untuk lingkungan yang dinamis.
karena rencana yang sudah direncanakan kemungkinan bisa berubah, bisa tidak sesuai dengan satu keadaan di masa depan karena keadaan saat ini bergerak secara dinamis. Rencana formal tidak dapat mengganti intuisi dan kreativitas. Jadi, rencana dianggap membatasi kreativitas dari anggota organisasinya. Perencanaan memfokuskan perhatian manajer pada persaingan dewasa ini, bukan kemampuan bertahan hidup besok hari. Perencanaan formal memperkuat kesuksesan yang dapat menimbulkan kesalahan. Hanya perencanaan belumlah cukup menurut kritik terhadap perencanaan. Setelah melihat berbagai kritik terhadap perencanaan tersebut, kita juga harus melihat bahwa ada yang dinyatakan perencanaan yang efektif yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan dinamis. Maka perencanaan yang efektif itu adalah perencanaan yang harus dikembangkan oleh manajer secara spesifik tapi fleksibel. Manajer juga harus mengetahui bahwa perencanaan adalah proses yang berjalan, sehingga perencanaan juga dapat diinterupsi atau dapat dilakukan pengembangan pada saat proses pengimplementasian. Manajer harus siap merubah arah bila kondisi lingkungan yang mengharuskan. Manajer harus membuat hierarki organisasi menjadi lebih datar atau membantu perencanaan lebih efektif dalam lingkungan yang dinamis. Manajer harus mengajarkan karyawannya untuk menetapkan rencana dan tujuan organisasi. Sekianlah penjelasan tentang dasar-dasar perencanaan pada organisasi. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.